apa yang teman-teman apa yang teman-teman tahu tentang PTE akademik? Nah, ini kan pasti macam-macam ya. Kayak misalnya ada kebutuhannya untuk STUWHV, entah itu student visa dan yang lain-lain. Nah, boleh mungkin di-share dulu teman-teman, ada yang mau eh, memperkenalkan diri dan juga beritahu apa sih tujuan teman-teman untuk mengambil PTE akademik ini. Okay, like maybe some of you are, tend to be passive, it's okay, nggak apa-apa. Dan memang masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri ya. Nah, semoga apapun itu dengan mengikuti event ini akan membantu teman-teman untuk mendapatkan skor yang diinginkan ya. Oke. Untuk PTE sendiri, ini adalah model atau segala macam detail tentang apa yang ada di PTE akademik, termasuk konten, time-nya, dan juga new test times. Tapi sekarang sudah ada perubahan per tanggal 7 Agustus kemarin bahwa PTE ada penambahan dan penambahan bukan hanya dari segi soal baru, tapi juga penambahan dari waktunya, ya teman-teman. Oke, kita mulai dari nilai perubahannya dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman untuk yang baru tahu dan baru kenal dengan PTE, PTE itu adalah salah satu tes bahasa Inggris ya, yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mendapatkan visa di Kanada, entah itu belajar, entah itu apapun, ya mostly STUWHV, sebagai salah satu pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mendapatkan tujuan masing-masing. Kalau untuk PTE sendiri itu ada dua ya teman-teman ya, PTE akademik dan PTE core. Nah, yang biasanya dijadikan persyaratan itu adalah PTE akademik mostly. Oke. Di sini ada contoh dari hasil skor yang teman-teman akan dapatkan atau tampilan hasil setelah teman-teman mengikuti tesnya ya. Akan terbuka di sini ada listening skill, reading, speaking, and writing. Oke. Dan juga ada overall score-nya di sini yang ditunjukkan di sini, dan juga teman-teman bisa melihat bagaimana cara pihak PTI atau Pearson melakukan penilaian. Oke. Here we go. Kalau teman-teman familiar dengan istilah CEFR atau CEFR atau level dalam bahasa Inggris sendiri, kita punya beberapa istilahnya level ya, dari A1 sampai C2. A1 itu adalah basic sampai A2, B1, B2 untuk intermediate, dan advanced for C1 to C2. Ini adalah perbandingan antara level skor di PTE dan juga IELTS score ya. Jadi teman-teman mungkin lebih familiar dengan IELTS, kita bisa lihat di sini bahwa untuk PTE misalnya if you get like 24 to 30, it means that you get 4.5 for IELTS score. Oke. Dan juga begitu seterusnya. It's not a big deal karena yang jadi fokus utama dari English proficiency test itu bukan skor yang kita dapatkan, tapi seberapa fluency kita dalam berbahasa Inggris ya. Ujung-ujungnya adalah di situ. Nah, oke. Dan kita masuk ke scoring criteria. I'm gonna make it quick. Oke, we're going to make it as quickly as possible. Untuk scoring criteria kita ada beberapa bagian di speaking, teman-teman. Ada read aloud, ada repeat sentence, ada describe image, lalu ada detail lecture, dan as a short question, summarize group discussion, dan juga kita punya yang namanya respond to situation. Oke. Nah, ini akan saya share nanti. Saya nggak mau terlalu banyak ngomongin tentang PT itu ada berapa macamnya aja, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana cara mengerjakan task dalam bagian speaking dan juga di writing sectionnya. Ya. Untuk writing section kita punya dua aja ya teman-teman, jangan khawatir. Kita punya summary written text dan juga writing essay. Oke, memang kalau kita compare dengan speaking, it has less than they have. Ya, kalau misalnya speaking bisa sampai like 7, tapi kalau untuk writing bisa hanya dua aja. Oke,
Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut, teman-teman. Oke, I hope not. Thank you. Nanti akan saya share juga ini dengan Mr. Budi. Mr. Budi akan bantu sharekan ya. Karena ini penting banget untuk dipahami. Aman, Sir. Oke, sekali lagi ini tujuannya adalah kita bagaimana secara melakukan speaking yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pearson dan juga bagian writingnya. Oke, here we go. Teman-teman menggunakan laptop atau HP ya kalau boleh tahu. Kayaknya mostly HP nih, Sir. Mostly HP ya. Oke. Mm. Sebenarnya kalau misal menggunakan eh, ini akan lebih mudah ya. Terus, Sambil menunggu Sir Ihsan, aku share PDF-nya ya, teman-teman. oke, thank you, sir. Teman-teman bisa baca dengan PTE itu seperti apa ya. Nanti untuk latihannya kita bisa lakukan sama-sama di sini. By the way, abis jika udah baca tes score guide dari PTI, ada yang ingin ditanyakan, disimpan dulu pertanyaannya, bakal kita jawab di akhir sesi ya, teman-teman. Oke, can you see the screen now? Not yet, sir. Teman-teman bisa Oh, lihat screen-nya? Belum ya? Oke, eh, here we go. Oke, kita akan mulai dari write essay ya, teman-teman. Nah, kenapa? Kenapa write essay? Karena write essay ini adalah salah satu dari eh, bagian penting di PTE academic itu sendiri. Kenapa? Karena walaupun memang tidak sebanyak dari section lainnya, tapi bagian writing itu juga sama signifikannya dengan setiap section yang ada. Oke, di sini kita punya write essay. Write essay itu seperti apa sih? Ya teman-teman, yang write essay itu simpelnya adalah kita menulis essay yang berdasarkan prompt yang diberikan oleh Pearson atau PTE di sini konteksnya. Teman-teman akan memiliki waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakannya. Ya. Dan juga ada word limitnya nih teman-teman. Ada batas penulisan katanya. Minimal 200 dan juga maksimal 300. Kalau misalnya teman-teman tidak mencapai 200 ataupun bisa lebih dari 300, itu terhitung bisa dapat 10 atau tidak masuk kategori kriteria yang mereka inginkan. Oke. Nah, lalu kita
punya number of testnya. Sekarang untuk write essay itu bisa lebih dari 2 ya, bisa jadi 3 atau 4 karena ada perubahan dan penambahan jumlah soal ya, dan juga jumlah pertanyaan baru di speaking. Jadi semuanya eh, mendapatkan dampak dari itu. Teman-teman bisa perhatikan di sini kita ada prompt yang sudah disediakan. Education is critical element of the prosperity of any nation. The more educated people in a country are, the more successful their nation becomes. Nah, itu adalah satu statement yang digunakan sebagai introduction dulu dari writing ya, yang akan kita jelaskan nanti. Lalu diikuti juga dengan pertanyaan, apakah kita agree atau disagree dengan statement yang diberikan tadi. Ya, setelah itu kita harus diminta memberikan reasons and examples to support the idea or the points that we have created. Oke. Di sini nanti again untuk scoringnya akan saya kirimkan melalui Mr. Budi. Tapi untuk secara garis besarnya adalah 200 sampai 300 kata, tidak boleh kurang atau lebih, ya. Dan juga teman-teman punya 20 menit. Untuk kriteria lebih lengkapnya akan saya minta tolong Mr. Budi untuk kirimkan ya, karena kita lebih praktikal sekarang. Oke, nah kita mulai dari awal dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau bisa lihat di scoring ini, itu ada diminta adalah development, structure, and coherence. Maksudnya apa? PTI meminta teman-teman untuk menulis di mana teman-teman bisa mendevelop logical structure yang baik dan benar. Oke. Nah, salah satu menjawab pertanyaan dari scoring itu kita harus menggunakan conjunctive adverbs. Oke. Conjunctive adverbs itu apa? Conjunctive adverb itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menggabungkan dua kalimat ya, ketika dua kalimat itu masih saling berhubungan ya. Kenapa harus pakai conjunctive adverb? Karena dengan menggunakan ini kita bisa mendevelop ideas akan lebih baik untuk nilai PTE itu sendiri ya. Lalu juga kalau misalnya di dalam kalimat itu bagaimana? Misalnya kalau misalnya ada clause dalam kalimat, berarti kita bisa menggunakan conjunctions. Nah, itu ada perbedaannya. Bedanya adalah dari kata-kata itu lagi ya. Kalau conjunctions itu seperti I, and, but, so, etc. Because. Nah, kalau untuk conjunctive adverb adalah ini. Nanti akan saya share juga untuk dari Mr. Budi bagaimana list dari kata-kata conjunctive adverb itu sendiri. Nah, di sini saya sudah berikan beberapa ya, teman-teman. Nah, ini kita lewat aja ya, karena ini lebih kepada penjelasan yang sudah diberikan contoh juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke practice one ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh dari question yang ada di writing. Ya. Seperti biasa, ada instruction dulu muncul, baru masuk ke statement dan prompt-nya. Ya. Now, school pupils should not be limited to taking a specified range of subjects. They should be allowed to study anything they choose. How far do you agree with this statement? Support your point of view with reasons and or examples from your experience. Nah, di sini pertanyaannya adalah seberapa jauh kita agree dengan statementnya. It means that kita bisa disagree juga ya. Nah, lalu berikan reason dan juga example di writing kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih cara menulisnya, Sir? Mungkin agak bingung gimana segala macam. Yes, that's normal. Untuk teman-teman yang baru ketemu PTI ini normal banget. Karena agak sedikit kurang bisa dicerna ya dari prompt-nya. Nah, I'm gonna show you how. Nah, untuk di strukturnya sendiri, kita mulai dengan introduction. Pasti ya, teman-teman juga udah tahu. Lalu, untuk secara keseluruhan, PTE writing essay itu ada introduction, main body, bisa 1, 2, dan 3, tapi saya sarankan teman-teman membuat 2 main bodies, oke? Which mean ada 2 points yang teman-teman sampaikan, ya, atau lakukan di writing essay nanti. Lalu dan jangan lupa ada conclusion-nya, ya. Nah, sekarang di introduction itu consist of 2 ya, teman-teman. Ya. Consist of hook sentence dan introduction sentences. Nah, hook sentence itu apa? Hook sentence itu adalah ketika kita ingin menarik perhatian para pembaca. Nah, itu kita bisa gunakan di sini, walaupun memang tujuannya bukan untuk hook the readers sebenarnya ya, karena yang baca itu AI ya. Nah, jadi kita gunakannya hanya dalam bentuk development. Oke? Karena kita menggunakan ini bisa mendevelop writing saya lebih baik lagi. Oke? Nah, ini ada contohnya di sini. Can you imagine if the students can decide whichever subject they want to study
instead of being decided by teachers. Oke. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin untuk membuat kalimat semenarik mungkin ya untuk men-attract readers' attention itu. Nah, ini sudah saya berikan contoh di sini, nanti akan dikirim juga oleh Mr. Budi ya untuk latihan di rumah ya. Lalu ada introduction sentences. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, introduction sentence itu kita menjawab pertanyaan yang tadi kita sudah jelaskan di hook the reader's attention tentang skill pupils should not be limited to taking a specified range of subjects. Ya. Nah, sudah masuk ke sini, oh, I would agree to the situation, blah, blah, blah. Right? Nah, kita sudah berikan the way we think, lalu kita masuk ke main body pertama. Mendukung kenapa kita agree dengan statement tadi. Oke? Okay? Lalu di main body pertama, kita masukkan statement dulu ya, teman-teman. We have to give the statement. Apa yang membuat kita setuju dengan statement atau prompt yang diberikan oleh PTE tadi? Here we go. Nah, lalu setelah kita menggunakan statement, kita berikan reason untuk mendukung dari kenapa kita berpikir bahwa statement tadi bisa mendukung agreement kita. Ya. Nah, in this case, I'm using there is a theory stating that students are able to absorb materials of the subject quickly if they are motivated to learn it. Nah, itu adalah reason dari statement yang saya berikan. Lalu berikan lagi example. Untuk apa? Untuk contoh yang untuk mendukung ideas yang sudah kita berikan tadi. Nah, dengan menggunakan ini, saya bisa pastikan teman-teman bisa mendapatkan 200 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti struktur ini, pertama, kemungkinannya adalah teman-teman tidak bisa mendapatkan 200 kata, ya. Lalu kedua, akhirnya dengan tidak mendapatkan 200 kata tadi, tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke? Nah, lalu kita punya main body kedua dan ketiga. Kalau misalnya teman-teman bisa membuat lebih daripada satu main body, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Tapi kalau saya sarankan harus ada 2 main body. Kenapa? Agar di main body ini bisa membantu kita memasukkan jumlah kata yang semaksimal mungkin. Oke. Nah, di sini saya sudah ada contoh salah satu murid saya. Here we go. Nah, dia sangat menggunakan statement ini, harusnya statementnya. Oke, reason and statement. Oh, dia menggabungkan statement dan reason langsung ya di sini ya. Oke. Nah, the way she chose the sentences untuk hook the readersnya adalah choosing a favorite subject without pressure from teachers or parents is every student's dream. They enjoy learning more and feel more motivated when they study what they like. Nah, di sini dia menggunakan kalimat ini sebagai hook the readers ya. Tapi kemarin tidak cukup kayaknya waktu untuk lebih panjang. Ya. Lalu dia memberikan introduction sentence nih teman-teman. I definitely agree with the statement because I believe that happiness in education blah blah blah. Nah, ini untuk introduction-nya. Baru masuk kepada statement dan reason di sini. Ini harusnya ada example ya di sini ya. Example-nya yang digunakan itu adalah here we go. Ini example-nya. That's it. Nah, kenapa dia hanya mengerjakan satu main body? Karena sudah mencapai nilai yang diinginkan, 255 kata. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bisa atau nggak cukup untuk hanya memberikan satu main body, oh berarti teman-teman, it means teman-teman harus menambah main body yang baru. Oke? Nah, jangan khawatir, nanti di bagian bawah itu, di bagian bawah wait, starting saya. Nah, di bagian bawah table atau table yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan nanti ada penghitungnya ya, total word count-nya. Jadi jangan khawatir, teman-teman tulis saja sebisa mungkin. Kalau misal masih kurang, tinggal tambahkan body lainnya. Ya. Oke, mungkin teman-teman bertanya, Sir, bagaimana kalau misal saya udah kehabisan ide? Saya udah nggak tahu nih mau ngerjakan apa lagi misalnya. Nah, teman-teman nggak harus memberikan jawaban yang benar-benar
on point atau yang tepat sekali karena tujuannya adalah bukan tentang ceritanya atau tulisan itu benar atau tidak. Oke? You guys can make up stories, bisa buat-buat cerita. Karena tujuannya adalah bagaimana teman-teman memproduksi kalimat dalam tulisan. Ya, itu tujuannya. Jadi, I don't care what you want to say, just make up the stories. Kalau misalnya memang punya ide sendiri tentang satu hal, berikan aja. Ya, just give it away, don't worry about it. Oke? Nah, lalu jangan lupa juga conjunctive adverbs. Oke, ada pertanyaan dari Kak Dewi ya. Mungkin saya langsung jawab aja dulu, biar langsung jawab. Maksudnya buat main body kedua itu kita buat main body yang keterbalikan dari main body pertama ya. Oke. Nah, gini. That's a good question though. Thank you. Tadi saya memberikan contoh bahwa saya setuju dengan statement atau prompt dari PTE-nya. Contoh di sini saya bilang, oh I would agree to the situation. Saya benar-benar completely agree dengan situasi murid-murid sekolah. Nah, tapi kalau teman-teman punya you don't really agree, it means that you have the positive side dan juga ada the negative sides. Dan main body pertama tentang positifnya, dan poin kedua adalah negatifnya. Ya, jadi apapun itu tentang ide apapun yang teman-teman gunakan, yang jelas tujuannya adalah menambahkan main body itu untuk mendukung mencapai angka yang kita inginkan, yaitu 200 minimal. Ya, oke, Kak Dewi menjawab pertanyaan nggak? Semoga menjawab ya. Jadi kalau misalnya kalau Kak Dewi kan tadi kalau misalnya main body pertama itu kita mendukung, tapi keduanya keterbalikan, terserah. Tapi kalau misalnya kita completely agree, kalau kita benar-benar setuju dengan idenya, berarti di semua main body-nya kita memberikan statement setuju. Ya, jelas juga dengan memberikan reason dan example-nya. Oke, saya rasa cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Oh, belum. Oh, thank you. Thank you, Kak Dewi. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk contoh lainnya di sini. Nah, di sini ada punyanya murid yang lain. Nah, di sini contohnya terlalu singkat ya untuk hook sentence ya. Harusnya bisa lebih dari ini. Karena hook sentence itu nggak bisa hanya satu kalimat aja. Kalau lebih itu akan lebih bagus lagi ya. Dia langsung masuk ke point introduction. I would agree if the students can choose the subjects what they want next, blah blah blah. Oh, dia memberikan dua main body di sini teman-teman. Main body pertama, oh dia langsung masuk ke contoh. Nah ini kurang statement ya. Harusnya dia tambahkan statement di sini. Lah main body kedua juga dia langsung ke contoh. Nah harusnya masuk ada statement dulu ya sini. Mungkin memang dia punya 3 main body, tapi ini tidak cukup. Kenapa? Karena di statement body-nya teman saya ini tidak memberikan statement dan juga reason. Nah, dia cuma kasih contoh doang nih. Tapi dia menggunakan therefore untuk menggabungkan dua ide. This is good. Really good. Oke. Nah, ini akan kurang banget nih. Kurang dari 200 nih malah kalau saya rasa. Kita lihat ya. 218. How come? Nggak nyampe deh. Harusnya nggak nyampe. Oh, nyampe deh. Nyampe ya. Cuman untuk development, untuk penilaian ini kurang baik ya. Karena tidak mendevelop idea dan juga kurang ide di setiap main body-nya. Ini bahaya. Apalagi untuk teman-teman yang mau student visa nih, yang mau visa student kan harus 50 ke atas ya. Nah, kalau misalnya SD UHV bukan berarti bisa menggunakan ini juga, tidak ya. Karena saya mau teman-teman melakukan yang terbaik. Ya. Ingat, kalau misalnya kehabisan ide, gak usah terlalu banyak waktu untuk mikir, yang penting nulis. Ya. Nah, tapi yang penting nulis ini tetap juga dengan subjek yang benar, verb yang benar yang seperti apa. Oke? Oke, ada pertanyaan ya dari Kak Miftah. Apakah boleh jika mengesampingkan grammar namun jawaban sesuai topik pertanyaan dan sudah mencapai eh, target 200 kata? Unfortunately, no. Tidak bisa. Ya Kak ya. Karena untuk di
penilaian sendiri bukan hanya tentang development atau jumlah kata, tapi juga ada grammar dan juga spelling dan yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya spellingnya salah juga bisa mengurangi nilai. Dan grammarnya kalau juga salah bisa mengurangi nilai juga. Jadi bukan hanya tentang jumlah kata, bukan hanya tentang bisa menulis saja, tapi juga grammar yang baik dan spelling yang benar. Mungkin maksud Kak Miftah ini ya, menggunakan kosakata yang sulit ya, atau kalimat yang harus expert atau advance. Nah, untuk WHV nggak perlu, teman-teman. Yang penting bisa ada subjek dan kata kerja. Ya, yang penting itu. Oke? Selama ada subjek dan kata kerja, itu sudah sangat bagus. Kalau misal tidak ada kata kerja, itu sangat fatal. Apalagi untuk yang student itu harus banget dan harus menggunakan kalimat-kalimat yang advanced. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, one, two, three, four, five. That's good. Jangan khawatir, nanti saya bisa berikan untuk detailnya lagi ke Mr. Budi dan teman-teman bisa pelajari ya. Nah, itu untuk ini ada banyak banget latihan sebenarnya untuk jadi contoh ya. Tapi that's all for me. Untuk writing essay sudah selesai. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya, yaitu adalah summarize written text. Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah. One, two, three, four, five. Oke. Saya masuk ke summarize written text. Where's summarize written text? Wait. Here we go. Here we go. Nah, teman-teman, write essay dan summarize written text ini adalah dua spesies yang sangat berbeda. Ya. Maksudnya apa? Dari segi requirement, dari segi menulis, dari segi menyambung, itu sangat beda banget. Oke? Nah, jadi kita lupakan dulu write essay tadi, sekarang kita fokus ke summarize written text. Seperti namanya, kita harus mensummarize atau merangkum sebuah teks ya yang sudah diberikan oleh PTE. Oke? Nah, di sini sudah ada contohnya. Kurang lebih segini ya panjangnya ya teman-teman ya. Bisa lebih juga sih sebenarnya. Untuk respons yang, nah ini, teman-teman catat. Kalau tadi write essay itu adalah minimal 200 dan maksimal 300, kalau bersama written text, teman-teman harus minimal 5 dan maksimal 75 kata. Oke, nah itu. Untuk writing time-nya adalah 10 menit, sedangkan writing essay tadi kan 20 menit ya. Kalau ini adalah 10 menit. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Oke. Saya ulangi, 5 sampai 75 kata dan punya 10 menit. Pertanyaannya, 5 sampai 75 kata ini apa sih maksudnya? Nah, ini yang membuat write essay dan summarize written text sangat beda. Kalau write essay itu bisa lebih dari satu kalimat, ya wajar dong 200 kata, gimana dong kita bisa buat lebih dari kurang dari satu kalimat atau hanya satu kalimat doang, nggak mungkin. Nah, kalau di summarize written text itu harus hanya satu kalimat. Nah, definisi dari satu kalimat ini apa? Adalah hanya boleh ada satu titik. Oke, hanya boleh ada satu titik. Diingat ya, that's it. Hanya boleh satu titik. Kalau misalnya lebih dari satu titik, teman-teman tidak akan mendapatkan skor yang diinginkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Oke, substance text, satu kalimat. Pertanyaannya, gimana secara buat satu kalimat dengan mencapai angka 75 kata? Ya kan? I mean, that's kind of impossible actually. Terutama untuk yang masih punya basic English. Ya. Nah, untuk fokusnya ini akan dikirim juga nanti. Tetap pokoknya intinya harus 5 sampai 75 lalu sesuai dengan kontennya. Misalnya kayak ini ngomongin tentang meminimalisir manufacturing products. Tapi tiba-tiba kita yang rangkum adalah tentang uh, hewan, cara menternak hewan. Itu kan udah beda banget kontennya. Nah, itu harus dihindari. Nah, tetap ada form requirements, grammar, dan vocabulary. Nah, sekarang teman-teman, sama seperti write essay, kita harus menggunakan conjunctive adverb sama conjunction. Kenapa? Nanti saya jelaskan.
Here we go. This is where the thing is getting exciting. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan dulu adalah kita harus membagi bagian di paragraf itu atau di teks itu menjadi beberapa bagian. Apa aja beberapa bagiannya? Bagian pertama adalah introduction, oke? Ada main body 2 dan seterusnya kalau lebih, dan kasih conclusion. Biasanya kalau di sini itu jarang ada conclusionnya dan kita harus buat sendiri biasanya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini ada introduction ya, wajar karena ini di depan kalimat, di awal paragraf pasti eh, di awal, nggak mungkin di tempat lainnya. Lalu kita masuk ke main body kedua, maaf, main body pertama. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini sudah mulai main body, ya kan? Gampang banget teman-teman. Cara mudahnya untuk melihat apakah ini sudah main body, terlepas dari introduction tadi, adalah apakah mereka membicarakan hal yang sama. Ya, kalau ini kan tadi ngomongin tentang teh itu adalah minuman populer kedua, tapi di sini udah ngomongin tentang ternyata teh itu menjadi key export di 50 negara. Nah, di situ kan udah ada dua beda eh, topik ya. Nah, itu kita bisa katakan, ini udah masuk ke menu pertama. That's it. Nah, begitu juga seterusnya. Oh, di kalimat berikutnya ini kira-kira masih masuk ke main body pertama atau sudah masuk ke main body kedua ya? Again, kita lihat apakah topiknya masih sama. Ya, ternyata ini udah ngomongin tentang, bukan tentang ekspor lagi. Ternyata sudah tentang bagaimana geographical features itu mempengaruhi kualitas dari teh sendiri. Ya, begitu juga seterusnya. Kita sudah baca, sudah dapat ini, scanning, boom. Nah, teman-teman diminta untuk mengambil atau memparaphrase setiap bagian tadi menjadi your own words. Tidak boleh mengcopy paste dari sini karena akan dapat nilai yang tidak sangat memuaskan. Ya. Jadi misalnya di kata ini, teh itu menjadi populer kedua. Ya udah, kita bisa bilang tea is one of the most famous drinks. Nah, kita menggunakan kalimat yang berbeda tapi tidak menghilangkan esensi dari kalimatnya, ya kan? Saya tidak menggunakan popular tapi saya sudah menggunakan famous. Saya tidak menggunakan beverage tapi saya menggunakan drink di situ. Oke. Nah, lalu ada main body pertama nih. Main body pertama juga gitu kita gunakan, lalu seterusnya sampai ke main body ketiga. Kalau ada main body ketiga, ada sih sebenarnya ini ya. Ini main body ketiga ini nih. Nah, nanti letakkan di sini. Lalu masukkan conclusion-nya. Kalau ini nggak ada conclusion ya. Kenapa sih bisa bilang nggak ada conclusion? Karena di kalimat terakhir ini sudah bukan ngomongin secara keseluruhan, tapi fokus kepada tipe-tipe tehnya. Sudah beda banget tuh. Dan fungsi dari teh itu sendiri. Jadi, it means that kita harus membuat conclusion sendiri berdasarkan pemahaman kita tentang teksnya. Oke? Nah, sudah seperti ini, oke, sir, gitu udah dapat introduction-nya, udah dapat segala macam. Tapi tadi katanya hanya ada satu kalimat. Itu gimana tuh? Ya kan? Nah, Pearson sangat baik hati, teman-teman. Pearson membolehkan kita untuk menggunakan semicolon. Oke. Nah, semicolon itu apa? Semicolon itu adalah, what do you think? Ada yang bisa bantu nggak? Semicolon itu gunanya apa? No? Oke. Nah, semicolon itu mau digunakan seperti koma dan seperti titik pada bersamaan, tapi tidak mengeluarkan klausa itu menjadi kalimat baru, ya. Tapi masih dalam satu susunan yang sama, ya. Nah, kita menggunakan semicolon. Jadi semua para phrase yang sudah kita gunakan di sini, yang sudah kita buat itu, kita gabungkan dengan semicolon. Itu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi the combined version, first thing sudah digabung. Tea is one of the most famous drinks, semicolon. Copy paste tadi yang sudah kita buat di sini. Semicolon lagi sampai habis, sampai di bagian conclusion. Oke. Nah, sekarang kita hitung sudah berapa nih kosakatanya. Nah, ada 37, not bad. Ya. Ada 37, yang penting kita di antara 5 dan 75 ya. That's good. Nah, itu untuk summary dan teks, ada pertanyaan nggak sampai sini?
Kayaknya lumayan membingungkan ya kalau summer citizenship ini ya. Mungkin udah cukup komprehensif pembahasan dari Sir nih, Sir. Udah pada paham. Oke, siap. Oke, Mr. Budi, I think that's all for me untuk writing. Do we have to continue or I think let's call it a day? I think we still have about 20 minutes, Sir. I still have like 20 minutes. Yeah. Okay, thank you. Oke, teman-teman, itu untuk uh, bagian writingnya. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung ke speakingnya. Kalau speaking, sebenarnya ini lebih panjang lagi kalau kita ngomongin, ya. Tapi untuk singkatnya, teman-teman nanti bisa membuka Google Docs, ya. Di sini kita ada Google Docs. Nah, lalu di sini kita bisa memberikan, kita menggunakan, teman-teman bisa lihat lihat screen-nya ya. Kita ada yang namanya tools, ada voice typing. Nah, voice typing ini bisa ngebantu kita untuk what do you call it? Memberikan atau mengeluarkan tulisan dari apa yang kita bicarakan. Nah, ini bisa ngebantu banget untuk latihan speakingnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian read aloud. Nah, this one is read aloud. Kalau untuk read aloud, teman-teman, oke, here we go. Nah, read aloud itu apa sih sebenarnya? Nah, read aloud itu nanti akan di-share juga. Read aloud itu adalah seperti namanya, berarti kita harus membaca teks yang ada di yang sudah disediakan oleh Pearson ya atau PTE. Nah, teman-teman sesimpel hanya membaca aja. Nah, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Ini jebakan sebenarnya. Pearson PTE kayak ngebuat, oh ya udah baca aja, gampang kok. Nggak juga sebenarnya ya. Di sini teman-teman harus hati-hati pertama dengan titik dan komanya. Ya, kenapa? Memberikan pausing terlalu lama itu bisa mengurangi nilai dan bahkan bisa terskip. Misalnya kalau teman-teman terlalu lama berhenti, like 3 detik, itu dia akan terskip. Ya. Nah, jadi caranya adalah kalau koma kita kasih jeda like 1 detik aja. Nah, kalau titik berikan 2 detik at least. Nah, untuk nadanya, intonasinya itu harus baik. Bagaimana cara memberikan intonasi yang baik? Caranya adalah dengan memberikan rising intonation di awal, kita berikan tinggikan suara kita di awal ketika membaca kalimat, lalu turunkan ketika kita masuk kepada titik. Nah, harus seperti itu. Untuk apa? Biar terdengar fluent aja. Jadi jangan seperti ini. Saya kasih contoh ya. According to a global study that revealed a wave of company-oriented reforms across the Middle East. Nah, when you say the Middle East, itu kan dia ada hesitation. Nah, itu nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah company-oriented reforms across the Middle East. The Middle East. You give the falling intonation. Berikan intonasi menurun. Ya. Lalu membacanya harus dengan pelan. Nggak boleh terlalu cepat. Karena berdasarkan pengalaman saya, teman-teman itu sering bacanya terlalu cepat. Mungkin karena mikir, oh aku hanya punya waktu sekitar 35 detik nih, nggak akan cukup. No, itu sudah cukup banget. Ya. Tapi dengan kecepatan yang normal. Jangan terlalu lambat juga. Contohnya, ya, the climate for doing business improved in Egypt more than in any other country last year. Nah, itu udah bagus tuh. Udah normal pace, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Mungkin teman-teman bilang, aduh Sir, kalau kenapa nggak cepat-cepat aja? No. Saya bisa pastikan kalau cepat itu nggak akan bagus hasilnya. Kenapa? Pertama, kita bukan penutur asli bahasa Inggris. Kita harus pelan-pelan untuk mengeluarkan semua suara yang ada di situ. Misalnya kata Egypt. Kalau teman-teman hanya pronounce dengan kata Egypt tanpa ada suara teh di belakangnya, like Egypt, itu akan sangat buruk ya untuk nilai. Jadi bagusnya kita harus baca semua Egypt, ya. Apalagi contoh last year. Contoh ada kata rankings. Nah, ini sering banget nih.
Sering banget bahwa kalau S itu dihilangkan nih suaranya nih. The World Bank Ranking. Nah, itu salah. Harusnya The World Bank Rankings. Itu harus dikeluarkan. Oke. Nah, itu untuk read aloud. Untuk read aloud ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita move on? One, two, three, four, five. Nggak ada ya. Thank you. Nah, sekarang kita masuk ke repeat sentence. Nah, repeat sentence ini jujur saya nggak bisa terlalu banyak bantu, ya. Karena apa? Karena ini adalah listening skill sebenarnya. Jadi teman-teman diminta untuk mendengarkan audio yang kurang lebih ada 9 detik panjangnya 3 sampai 9. Nah, teman-teman harus mengulang the exact same sentence kembali. Ya, teman-teman akan ada 15 detik. Tapi jangan khawatir, tetap ada. Karena misalnya teman-teman pasti, Sir, kalau misalnya nggak tahu semuanya gimana, Sir? Gitu kan. Atau saya kelupaan beberapa kata, that's okay. Ya, kita ambil contoh satu. Misalnya kalimatnya adalah, you will hear a sentence. Ini ya contohnya. You will hear a sentence. Nah, kita harus mengulang itu. Tapi saya kayaknya ketinggalan kata akhirnya deh, Sir. Kayaknya sih yang coba saya tahu tuh hanya you will a sentence aja. Nggak apa-apa. Ya, jadi caranya adalah kita harus mengulang lagi tanpa membolak-balikan kata susunan katanya. Misalnya yang harusnya you will a sentence, tapi teman-teman ubah menjadi will you a sentence. Nah, itu nggak boleh, itu salah. Oke, thank you. Nah, untuk repeat sentence ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang jelas sama seperti read aloud, kita bacanya harus pelan-pelan aja, santai aja. Ya, I'm gonna count to five. One, two, three, four, five. Nggak ada pertanyaan ya. That's good. Nah, kalau untuk describe image, ini kita banyak gambar ya teman-teman ya. Describe image itu kurang lebih ada 7 gambar. Teman-teman untuk akan diberikan banyak gambar. Salah satunya adalah map. Map itu adalah salah satu dari gambarnya, peta. Ada juga seperti bar graph, pie chart, dan yang lain-lain. Ya. Nah, lalu caranya bagaimana? Well, it's gonna be a long story then. Caranya adalah sama seperti writing, konsep berpikirnya ya, konsep berpikir bukan konsep menulis. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa nulis di sini. Karena ini speaking time. Dalam artian nggak bisa nulis tuh nggak bisa nulis banyak-banyak, tapi bisa take notes. Kira-kira mau ngomongin apa ya? Gitu. Tapi itu kadang juga agak sulit ya, karena kita hanya punya 25 detik. Nah, jadi caranya kalau memang mau ditulis dulu, tulis introduction, main body, dan conclusion. Oke? Nah, saya berikan dulu contoh yang di sini. Nah, ini ada salah satu dari contoh gambar di Describe Image. Bar graph. Ya, bisa kelihatan ya? Oke. Dan di sini kita harus berikan introduction, main body, dan juga conclusion. Simple aja. Like for example, the bar graph shows the information about television sales. Sudah introduction, baru masuk ke main body-nya. Nah, ini main body ini bisa beda-beda nih. Setiap orang pasti punya pemahaman masing-masing tentang bagaimana gambar ini uh, what do you call it? Uh, uh, shown, like ditunjukkan atau anyway, it's kind of hard to find bahasa in this. Jadi masing-masing dari teman-teman pasti punya cara perspektif masing-masing tentang cara melihat gambar. Nah, that's what I'm trying to say. Ya. Jadi ada yang mau bilang dari lowest ke highest, hanya ngomongin lowest sama highest doang. Ada juga yang ngomongin tentang bagaimana adanya kenaikan yang slightly dan juga ada penurunan yang slightly di 1998 sampai 1999. Nah, itu tergantung masing-masing. Ya. Lalu masuk kepada conclusion-nya. Kita merangkum dari semua yang ada di sini. Ya, nanti untuk contohnya akan saya berikan melalui Mr. Budi juga ya. Nah, kurang lebih sama dengan yang lainnya, menjelaskannya dengan nada rising dan falling intonation. Again, kenapa? Karena kita harus terdengar fluent. Karena itu bisa mempengaruhi nilai. Dan juga jangan lupa subject verb agreement-nya. Ya, that's good. Dan jangan Jangan menggantung suara di akhir kalimat. For example, the picture shows the gorilla distribution in Africa,
Nah, nggak bisa gitu. Atau uh, atau kata nada-nada lain yang bisa menunjukkan itu adalah hesitation. Ya, jadi kita harus in Africa. Langsung turunin aja. Oke. Mr. Budi, how many minutes do I have left? 10 minutes, sir. 10 minutes? Oke. Ya. Nah, itu untuk describe image ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih sampai describe image ini? Kalau speaking banyak banget nih soalnya. Sampai ke respond to situation soalnya. Oke, let me count to five. One, two, three, four, five. Oke, nggak ada pertanyaan ya. That's good. Atau kalaupun ada, bisa ditulis dulu aja nanti ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu adalah written lecture. Saya nggak akan ngomongin tentang eh, segala macam scoringnya, karena itu kurang penting menurut saya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berbicara aja kalau untuk di speaking. Untuk persyaratannya teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Kalau written lecture secara basicnya adalah kita mendengarkan lecture about 60 to 90 seconds ya, itu 1 menit lebih, itu tentang satu topik ya, topik apapun, like every topic, karena ini akademik ya. Nah, untuk di data lecture ini teman-teman jangan khawatir, misalnya, aduh, udah nervous duluan nih, aduh nanti audionya tentang apa ya? You don't have to worry about it, karena ada gambar yang bisa membantu teman-teman mengidentifikasi kira-kira topiknya apa. Ya, contohnya ada, oh, there's a rocket. Okay, maybe it's talking about rocket launch sky, or they're trying to talk about the space travel, or they also want to talk about how people create the rocket. Ya, itu bisa kita jadikan acuan juga. Yang jelas kita udah ada gambaran di awal, itu sangat membantu sih menurut saya. Ya. Nah, contoh contoh aja seperti ini teman-teman. Nah, I want 1%. Tolong lihat gambar ini dan kasih tahu saya kira-kira ini tentang apa ya. Nah, ini nggak ada audionya. Cuman kita coba menganalisa gambar dulu nih. Mungkin Miss Miftah, ini Miftah, ini cowok atau Mister atau Miss nih, saya panggilnya. Atau Miss Dewi, anyone? Saya butuh satu orang. Boleh aku, sir? Oke, Mister Budi silakan. Mungkin yang di atas ngegambarin tentang farm atau sejenisnya. Mhm. Yang bawah tentang lifestyle. Oke, is that all? Ya. We still have like cows and also wine and Uh, alcohol. oh, there's a farm image. Oh, I thought it was got group with fruits and cows and this running, someone's running and this wine. I think it's basically social life, sir. Oke, thank Yeah. you. That's good, Mister. Thank you so much ya. Tapi di sini ada arrow ke atas dan arrow ke bawah. Nah, ini juga bisa ngebantu nih. But based on my understanding, kalau menurut saya rasa sih kayaknya ini tentang buah. Kita harus increase the consumption of fruits and veggies, ya. Dan juga increasing, ya betul tadi Mr. Budi bilang adalah lifestyle ya, atau gaya hidup itu juga bisa jadikan kita increase the health atau the health by doing sport, ya kan? Kurangi mengkonsumsi daging dan juga konsumsi wine. Nah, itu ngasal aja ya. Bisa jadi Mr. Budi yang benar ataupun saya, karena ini masih analisa gambar aja karena kita nggak punya audio. Nah, that's how strong the picture can help you. Sebegitu besarnya gambar bisa ngebantu teman-teman untuk little lecture ini ya. Thank you. Nah, sekarang mungkin teman-teman, Sir, kalau misalnya oke, kita udah ngomongin little lecture audio, cara membuat kalimatnya bagaimana? Gitu kan? Nah, sama seperti yang lainnya, kita mulai dari introduction ya. Misalnya saya nggak tahu nih topiknya apa, tapi I'm trying to get it. Okay. Di lecture kita harus mulai dengan kata lecture. Kenapa? Karena memang itu memang lecture, namanya juga little lecture ya. The lecture talks about how people create rockets. Okay, that's the introduction. And then saya masuk ke main body pertama. Main body pertama ini berarti konten dari lecture-nya tadi. Misalnya biasanya kalau dalam audio itu punya 2 sampai 3 poin ya. Misalnya kalau ngomongin roket nih, poin pertama adalah
kita harus punya material, punya dana dulu misalnya. Lalu poin kedua adalah uh, the scientist atau orang-orang pintarnya. Lalu ketiga adalah implementasi, berarti waktu durasi yang dipakai. Jadi sih buat ya misalnya main body pertama, kita menggunakan konsep seperti di poin writing essay harus ada statement, ada. Nah, bedanya adalah nggak ada reason dan example karena kan masing-masing audio bisa beda-beda ya. Bisa jadi ada reasonnya, bisa jadi nggak ada. Nah, I would say uh, it also it also tell us about how the people, if they want to create the rockets, they need to look for a lot of fun because funds can help them to buy a lot of materials such as the metals and then to pay the scientist, also the researchers. Masukkan ketiga langsung. The lecturer also tells us that it takes more than 10 years to create one rocket. Ini saya nggak salah aja ya, karena nggak ada audionya. It takes 10 years to create one rocket. And this is not a short time, it is a long time to do. In conclusion, that the audio or the lecture mostly discusses about the process of creating the rocket. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Ingat, PTE itu adalah berbasis AI, berbasis teknologi artificial intelligence. Jadi dia suka banget dengan pola. Nah, polanya itu harus ada. Kalau nggak ada polanya, saya bisa pastikan mereka kurang suka. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. I'm gonna count to 5. Sir, kenapa di soal error kadang ada muncul gambar, kadang ada gambar ya, kadang muncul. Oke. Cara membedakannya adalah di judul little lecture. Kalau misalnya udah ada tulisan little lecture, berarti ya itu little lecture. Ya. Kedua, yang paling signifikan adalah ada tulisan you will hear a lecture. Nah, kalau udah ada kata kalimat ini, berarti itu bagian little lecture-nya. Ya. Memang, walaupun saya memang bilang ada gambarnya, tapi memang kebanyakan kasus juga dari teman-teman sebelumnya adalah suka nggak ada gambar. Nah, itu sering banget tuh. Ya. Nah, itu agak sedikit eh, kurang membantu ya. Karena padahal PTI sendiri bilang mereka memberikan gambar, tapi ketika diimplementasikan, oh ternyata nggak ada gambarnya. Jadi kami pengajar juga agak bingung nih. Jadi PTI maunya gimana nih, gitu kan? Dan kalau saya rasa itu hanya malfunction ya, atau memang error aja sih. Karena saya yakin seharusnya ada gambar. I hope that I answer the question ya. Ada pertanyaan lain lagi sebelum saya mulai berikutnya? One, two, three, four, five. Okay, thank you. Nah, that's all for the lecture. Ingat, pola. Apapun yang teman-teman lakukan, kalau udah masuk ke describe image, written lecture, itu harus ada polanya. Sama seperti kita berpikir untuk menulis esai, yang tadi saya sampaikan. Okay? Now next, we go to the next one, it's answer short question. Untuk bagian ini, again, I cannot help you that much. Karena intinya hanya memahami pertanyaan dan menjawab pertanyaannya. Bahkan untuk saya sendiri sebagai teacher juga, ini bukan tentang English skill. Ini tentang pengetahuan umum. Dan dipadukan dengan bahasa Inggris pastinya karena pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. You might understand the question though. I might understand the question. Saya bisa paham pertanyaannya. Tapi untuk mengetahui jawabannya, I don't think so. Ya. Nah, ini agak sedikit tricky nih. Tapi untungnya untuk penilaian dia tidak terlalu besar. Karena scoringnya hanya 1 dan 0, benar atau salah. Nah, tapi kalau misalnya untuk dari saya, teman-teman tolong biasakan dengan mendengarkan atau buka WH questions, what, which, when, how, itu harus di familiar banget ya, terutama di how itu kan banyak modelnya ya, bisa hanya how aja, bisa how long, bisa how far, bisa how many, bisa how much, nah itu kan banyak tuh. Nah, itu perlu di breakdown dulu, dipecahkan menjadi banyak model subdivisi dari how untuk memahami lebih jauhnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk answer short question. Saya rasa kurang nggak ada ya, karena ini termasuk
mudah juga kalau saya rasa. Mudah dalam artian mudah dipahami ya, bukan mudah dilakukan. Oke, lanjut lagi. Nah, itu untuk speaking dan ada penambahan nih teman-teman. Ada dua penambahan soal di bagian speaking, yaitu adalah summarize group discussion dan ada pertanyaan. Oh, sudah tadi ya. Sorry, sorry. Mr. Budi, how many minutes do I have left? We still have 5 minutes. So 5 minutes, 5 minutes. Okay, thank you. Okay, we have summarize group discussion dan juga respond to a situation. Teman-teman jangan khawatir, ini nggak terlalu sulit ya. At least for me. Tapi maksud saya adalah ini masih bisa kita pahami lah dibandingkan dengan detail lecture dan juga describe image. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami dengan konteks pembicaraan yang tidak terlalu formal. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Sir, apakah saat tes PTE kita diperbolehkan membawa kertas dan pensil? Miss Florencia, unfortunately, no. You cannot bring anything. You cannot bring your phone. You cannot bring uh, pencil, paper. Even you cannot bring the headphones. Ya. Jadi benar-benar bisa teman-teman bawa itu hanya KTP aja. Ya, cuman KTP. Betul ya, Mr. Budi ya? Iya, Sir. Jadi nanti Ya, dari tes centernya akan menyediakan kertas dan pensil. Nah. betul. Nah, jadi bukan kertas dan pensil biasa ya, teman-teman. Kalau berdasarkan dari Pearson itu, dari PTE, mereka akan menyediakan erasable board atau board yang bisa dihapus. Ya, tapi memang beberapa kali saya dapat laporan juga bahwa malah mereka dikasih kertas sama pensil, gitu ya. Nah, itu nggak tahu. Again, implementasinya bakal beda. Ya. Mhm. Cuman to answer your question, yes, no, kita nggak boleh bawa kertas dan pensil sendiri. Ya, oke, saya lanjut dulu. Saya akan melewati ini, nanti akan dibantu sama Mr. Budi untuk di-share ya dengan teman-teman. Saya akan lebih ngomongin tentang bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, untuk konsep summarize group discussion ini, seperti namanya, berarti ada diskusi grup, ya. Dan kita harus men-summarize atau meringkas diskusinya, gitu. Oke. Nah, nanti audionya itu kurang lebih bisa, it's gonna be like, how many minutes, I forgot. Tapi di sini sudah jelas sih, nanti akan dikirim sama Mr. Budinya. Nah, ini yang do-nya yang mau saya sampaikan. Teman-teman harus menulis catatan atau take notes. Ya. Nanti berbagai macam cara menulisnya ada di bawah. Oke. Nah, jadi ketika memulai itu kita sudah nulis tuh teman-teman. Sebelum nanti kan ada berapa menit tuh. Kita tulis dulu. Misalnya teman-teman mau pakai cara ini, cara pertama adalah kita tulis MI atau main idea, eh, topiknya apa, ya. Di misal, oke, what I'm trying to say is that in discussion itu kan pasti biasanya nggak hanya satu topik tuh, ya. Bisa jadi ada 3 topik di situ tentang satu topik utama, ya. Jadi kita tulis MI1, MI2, MI3. Nah, di bawah MI itu kita berikan S1, S2, S3. Bukan S1 bachelor's degree ya, tapi speaker 1, speaker 2, dan speaker 3. Nah, kenapa kita harus tulis ini? Karena ini penting banget. Ketika teman-teman menyampaikan, ketika speaking nanti harus menyebutkan speaker one. Nah, itu harus disebut. Speaker one said, gini, speaker two said, begitu. Nah, di sini ada contohnya untuk sample answer. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Blah. Nah, kurang lebih cara menyampaikannya adalah sama seperti konsep berpikir kita ketika mengerjakan title lecture, write essay, dan yang lain. Jadi harus ada introduction dulu. Oh, the three speakers were talking about the various challenges they face at university. Nah, introduction dulu. Nah, lalu kita mulai dari first speaker dulu. First speaker tuh ngomongin apa? Apa yang dipikirkan tentang challenges tadi. Nah, kita masukin. Lalu masuk ke speaker 2, speaker 3, boom, selesai. Ya. Ini yang diharapkan oleh PTI, seperti ini. Makanya contoh yang saya berikan tadi, semuanya sebelum ini juga sama seperti ini. Ya. Ini mungkin teman-teman tanya, Sir, panjang banget, Sir. Sampai sepanjang ini.
percayalah teman-teman punya waktu 2 menit untuk berbicara. Jadi 2 menit itu bisa, ini bahkan bisa lebih nih sebenarnya kalau saya rasa. Bayangin aja, 35 detik aja kita bisa mengcover segini panjang. Apalagi 2 menit ya, bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Nah, jadi harapan saya teman-teman bisa membuat kalimat sepanjang mungkin sesuai dengan apa yang didengarkan tadi. Kadang bingung Kak, soalnya S1, S2, S3 suaranya mirip-mirip. Kalau salah orang nggak apa-apa Kak, ketukar. Unfortunately, pasti ada penilaian yang berkurang ya di situ ya, Miss Sasha ya. Pasti ada pengurangan. Well, again, ya harusnya memang dari PTI bisa memberikan suara yang sangat signifikan bedanya ya. Kalau misalnya kayak kurang lebih sama, eh, bisa bingung juga ya. Nah itu. Tapi satu cara yang bisa saya sampaikan adalah untuk membedakan itu bukan hanya suara teman-teman, tapi juga ide. Nah ide ini yang bisa menjadikan mau suara yang manapun seperti apapun, pasti ide itu nggak akan ketukar ya. Misalnya nih, tadi kita dengar kalau, oh, speaker satu ngomong gini, I found math is really difficult. I don't know how to do it. Ya kan? Lalu speaker dua bilang, it's okay speaker. It's okay misalnya John. Minimal berapa detik sir dari 2 menit itu buat kita. 2 menit itu untuk kita berbicaranya sir. Miss Nur ya. 2 menit itu untuk sepanjang itu kita bisa berbicara. Nah, makanya tadi saya sampaikan adalah kalau teman-teman hanya buat yang sependek ini, oh ini masih lumayan panjang sih, ini banyak macam model answernya ya. Misalnya sependek ini deh, wah ini sayang banget nih, banyak banget waktu yang kebuang. Ini paling hanya 40 detik ini baca ini. Even less than 40 seconds, I guess. Enggak sih, ini 40 detik sih. Hmm. Nah ini kan, nah ini aja kalau kata PT ini average sample, yang yang biasa-biasa aja, mediocre ya, normal. Nah memang harapan mereka adalah menggunakan seperti ini. Kembali lagi ke topik tadi, kalau misalnya suaranya, oh tadi ya tentang misalnya speaker one bilang, oh math is really difficult, I found it really challenging, ya kan? Lalu speaker dua bilang, you found it really difficult. Hey man, you can ask for my help, I can help you. Nah misalnya speaker dua ngomong gitu. Terus speaker tiga bilang, you guys took math? I don't have any math subject. Nah, speaker tiga, sedangkan speaker tiga itu tidak punya subjek math. Nah, dari tiga ini kan udah sangat jelas ya. Di setiap kondisi speaker itu berbeda-beda. Ya, Kak, kalau di aplikasi Alpha PTI Bansa mau ke ini mau terus saya bilang, Oke, kalau untuk uh, speaking, speaking itu bisa di next ya, Miss ya. Mostly semuanya bisa di next. Mau itu speaking, writing, listening, reading, semuanya bisa di next. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah cukup, ya langsung next saja. Ini di luar kalau waktunya masih ada ya. Kalau misalnya waktunya masih ada, bisa. Kalau nggak ada, udah habis ya udah habis aja. Gitu kan. Jadi nggak perlu di next. I hope that answers. Oke. Nah, saya rasa cukup untuk group discussion. Ada pertanyaan lagi nggak? Setelah discussion kita harus langsung jawab. Yes, betul. Setelah discussion selesai, sudah fit, selesai. Nah, teman-teman langsung ngomong. Walaupun nanti ada jeda 3 detik ya. One, two, three, boom, speak. 2 minutes. Menggunakan notes yang sudah kita buat tadi. Oke. Okay? To be honest, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa memahami pola yang diminta oleh PT itu mudah banget ya. Karena apa? Karena mereka sangat AI. Jadi mereka mengharapkan jawaban yang AI juga. Maksudnya apa? Yang berpola, yang ada susunannya. Ya, sama seperti tadi saya bilang introduction, ada hook the reader introduction, lalu masuk ke main body, ada statement, ada reason, example. Nah, gitu tuh suka banget mereka tuh. Nah, sama seperti ini. Ini suka banget nih. Summary group discussion. First speaker, second speaker, third speaker. Nah, sedangkan kalau yang lainnya kan, nah ini gimana nih? Kita nggak paham nih ngomongin yang mana. Oh, ini ngomongin secara umum. Kalau yang good sample nih. Tuh. Nah, bahkan mereka bilangnya hanya one student. Nggak jelas siapa student yang mana. Nah, ini good sih. Cuman, again, saya tidak merekomendasikan ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita tahu speaker mana yang ngomong tentang satu ide. Oke. Ada pertanyaan lain?
Sir, mungkin boleh nih. Mungkin ada yang beberapa salah paham yang nganggap template itu sama dengan susunan-susunan kata yang sebelumnya kita bahas nih, Sir. Kayak mereka tuh percaya template tuh pakai kata ini loh bisa mendukung ini gitu. Itu gimana, Sir, tanggapan dari Sir? Gimana Sam? Ulangi pertanyaannya. Jadi mereka Apakah? tuh kan kita tadi ngebahas tentang pola nih, Sir. Jadi mereka Yes. eh, mungkin salah pahamnya di template, Sir. Jadi ada Oh, jawaban-jawaban template gitu loh. oke. Jawaban template dan pola itu, template pola itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau jawaban template itu teman-teman memang udah ada template jawabannya. Jadi teman-teman cuman tinggal nambahin dikit-dikit aja. Nah, kalau pola yang saya sampaikan tadi adalah susunan teman-teman cara menjawabnya. Ya, misal kayak tadi ada introduction, itu kan pasti pasti kan topiknya beda-beda ya. Nah, misalnya topiknya tentang kenaikan gaji employees misalnya. Nah, itu nggak bisa, of course tidak bisa menggunakan template yang teman-teman pikirkan sekarang yang sudah ada disediakan. Nggak gitu, itu beda banget. Pola itu pasti ada. Di setiap tes itu pasti ada polanya. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah pola yang diinginkan Pearson. Yang harus ada introduction, yang harus ada main body, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan pola yang saya sampaikan tadi, saya bisa pastikan nilainya akan sangat biasa aja. Ya. I hope that answers. Sir, Oke, dari thank semua you. soal speaking, thank you. Soal mana aja yang memberikan kontribusi nilai paling banyak supaya kami bisa lebih fokus dalam soal-soal tersebut. Kalau saya bisa sampaikan adalah soal di speaking itu, pertama read aloud. Ya. Ingat, oke saya ulangi. Speaking, berarti dasarnya adalah kita dinilai dari cara kita, fluency kita, pronunciation kita. Tujuannya itu. Dari pola tadi yang saya sampaikan, atau basic knowledge tadi, mana speaking test di bagian PT ini yang lebih tinggi, berarti read aloud ya, read aloud itu tinggi. Karena dia itu jelas banget kita dilihat dari pronunciation dan juga fluency. Lalu describe image, detail lecture, summarize group discussion, dan juga yang terakhir adalah respond to a situation. Nah, jadi kalau mau ngomongin mana yang lebih tinggi, saya nggak mau favoritism mana yang lebih tinggi karena semuanya punya nilai yang saya bisa bilang sama. Kenapa? Karena itu uh, deal with a lot of sentences. Karena itu banyak kalimat yang digunakan di situ ya. Jadi saya pastikan semua yang tadi itu punya dampak yang tinggi. Ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena untuk speaking sekarang kemungkinan rendahnya kecil. Kenapa? Karena memang banyak dan akhirnya average-nya akan lebih tinggi. Nah, tapi bukan berarti teman-teman meremehkan, bukan berarti meremehkan, tapi justru itu dijadikan kekuatan. Oh, karena kemungkinan rendahnya kecil, berarti saya mau maksimalkan aja di semua maunya tadi, kecuali answer short question sama apa namanya repeat sentence ya. Saya bisa bilang mereka itu rendah nilainya. Oke, I hope that answers. Ada yang lain? Oke, teman-teman. Dari Sir udah ya, Sir? Maaf sebelum sesi berakhir bisa berikan sedikit tips cara mengerjakan yang kriteria baru. Oke, ya sure. Satu lagi, Bang, masih ada satu lagi, Sir Budi. Oke, aman, Respond Sir. to Thank you. situation. Oke. Sebentar ya, Sir ya. Oke. Nah, kalau respond to situation ini, teman-teman, dia itu sangat lebih simple dibanding yang lainnya, yang saya sebut tadi. Describe image, detail lecture, dan juga summarize group discussion. Ini jauh lebih simple. Kenapa? Teman-teman akan diberikan satu case atau scenario, bagaimana teman-teman merespon dari scenario itu. Ya, misalnya contoh di sini adalah teman-teman ada grup project, lalu members di grup yang sama itu minta teman-teman untuk mempersiapkan slide presentation. Nah, ketika teman-teman nanti diminta untuk buat itu kan pasti butuh materi ya, informasi tentang apa yang harus dimasukin ke slides-nya. Nah, gimana tuh cara mintanya ke teman-teman? Nah, gitu. Bagaimana cara minta apa namanya konten yang akan kita masukkan ke dalam slides-nya dalam bahasa Inggris. Di sini ini agak sedikit tricky ya. Pertama kita harus paham dulu nih teman-teman, dengan siapa kita berbicaranya. Kita mau merespon siapa nih, atau mau bertanya pada siapa. Kalau misalnya kita bertanya pada dosen, berarti kita nggak bisa pakai hi dong, ya nggak sih?
Kita harus bilang pakai good morning atau good afternoon, excuse me, kayak gitu. Ya. Tapi kalau sesama teman, kayak contoh tadi, ini kan minta ke teman ya. Jadi ya udah, hi, I'm going to create the presentation slides for our group project. However, I need some information that I have to put in our slides. Can you please send me the details so I can start working on it? Thank you. Nah, kayak gitu aja, ya. Tapi walaupun seperti itu aja, tetap kita harus paham dengan konteksnya dulu, dengan siapa kita berbicara, ya. Kedua, kita harus pakai kata ganti I, bukan he atau siapapun, karena kita benar-benar seperti ngomong sama dia aja dengan si orang ini, ya. Walaupun memang tidak secara two-way communication ya. Nah, seperti itu. Lumayan dipahami? Oke, thank you. Karena ini nanti teman-teman bisa lihat juga contoh-contohnya seperti ini ada di sini ya. Nah, tim Mr. Budi bisa bantu share juga. Oke, Mr. Budi, I think that's all from me. Okay, maybe anyone? Last question? Still 2 minutes. One last question, maybe? Anyone? If there is still a big question mark on your head, give it to us. And I think that's all for us, sir. And we finish the session with thank you, Serisan, as a speaker and comprehensive understanding. Oke, sir. Kita tutup mungkin sesi kali ini. Nantikan event kita di eh, waktu yang akan datang. Pantau terus IG di Bansa Foundation. Oke, thank you for today, teman-teman. Kita tutup sampai sini. Terima kasih.